Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di skip nontonnya ya. Terima kasih. Tuan Pulau Ouyang, aku serahkan orang ini padamu. Chen Ping menyerahkan Wang Qingxi kepada Ouyang Xing. Lagi pula, ada banyak murid dari Pulau Obat Pembunuh di Sekte Penghancur Surga ini, dan Ouyang Xing baru saja menyerang Wang Qingxi. Rekan Daois, Chen, terima kasih banyak. Pulau Dewa Pengobatanku seperti ini sekarang. Aku benar-benar tidak bisa membalasnya. Tuan Pulau Ouyang, demi semua apoteker di surga dan dunia manusia, Anda tidak ragu-ragu untuk melawan Tianzan Dazong sendirian. Apa yang saya lakukan bukanlah apa-apa. Chen Ping menghibur Ouyang Xing, lalu melirik ke laut dan menemukan Su Tianzuo dan yang lainnya. Perahu rohnya telah lama menghilang, dan dia terkejut dan berkata, di mana Su Tianzuo dan orang-orang itu? Rusak, biarkan mereka melarikan diri, tidak ada yang memperhatikan sekarang. Dan berkata dengan cemas, mereka tidak bisa lari jauh, ayo kita kejar mereka secepatnya. Ya, cepat kejar. Zhou Qian juga menyuruhnya mengejar dengan cepat. Tuan Pulau Ouyang, mari kita ucapkan selamat tinggal sekarang. Kita akan berkumpul di konferensi ahli pengobatan tahun depan, kata Chen Ping sambil menangkupkan tangannya ke arah Ouyang Xing. Kalau begitu aku akan menunggumu, rekan Daois Chen. Tepat ketika Chen Ping dan yang lainnya hendak pergi, Wang Qingxi berkata, Chen Ping, bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu gambar pada pedang raksasaku yang menekan tanda darahku? Katakan padaku, bahkan jika aku mati, aku akan melakukannya, tenanglah. Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda, apa yang saya gambar saat itu adalah pola ilahi, kata Chen Ping perlahan. Pola ilahi. Wang Qingxi terkejut, matanya melebar karena tidak percaya di wajahnya, dan setelah sekian lama dia bergumam pada dirinya sendiri, pola ilahi, ternyata itu adalah pola ilahi. Sepertinya saya tidak kalah secara tidak adil. Ouyang Xing dan yang lainnya tidak tahu apa itu pola ilahi, tetapi menilai dari penampilan Wang Qingxi, pola ilahi itu pasti sangat kuat. Chen Ping dan yang lainnya mengemudikan perahu roh untuk mengejar Su Tianzuo dan yang lainnya, sementara Ouyang Xing mengawal Wang Qingxi dan murid Yao Sendao yang tersisa. Nak, kembalilah ke Pulau Dewa Pengobatan. Presiden Su, mereka mengejar. Kita harus mempercepat. Jika kita melarikan diri ke benua barat, orang-orang ini mungkin tidak bisa melepaskan kita. Bao Longxing memandang Chen Ping dan yang lainnya yang mengemudikan perahu roh untuk mengejar ketinggalan, gemetar ketakutan. Tentu saja Su Tianzuo juga tahu bahwa meskipun mereka tiba di benua barat, Chen Wenliang dan Chen Ping tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Cara terbaik saat ini adalah melenyapkan Chen Ping dan yang lainnya di lautan luas. Hanya saja orang-orang ini sama sekali bukan lawan Chen Ping. Bahkan Tianzan Dazong dihancurkan dan Wang Qingxi ditangkap. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan? Oke, berhenti bicara, aku tahu, kamu berkicau di telingaku, jangan ganggu aku. Su Tianzuo memelototi Bao Longxing. Dia tahu segalanya, tapi apa yang bisa dia lakukan? Presiden Su, jika kita tidak pergi ke benua barat sekarang, kita mungkin masih memiliki cara untuk membunuh orang-orang di belakang kita. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkulit putih berjalan ke arah Su Tianzuo dan Bao Longxing. Su Tianzuo dan Bao Longxing sama-sama memandang apoteker tua itu dan sedikit mengernyit. Karena tidak ada satupun dari mereka yang mengenal orang ini. Kali ini, meskipun mereka dipimpin oleh Asosiasi Apoteker Wilayah Barat, keluarga Bao, dan keluarga Diao, ada apoteker lain yang bergabung dengan mereka. Hanya saja kekuatan para apoteker ini relatif lemah, sehingga tidak banyak bicara. Apoteker tua seperti itu adalah seorang kultivator biasa, dan dia bergabung dengan Su Tianzuo dan yang lainnya untuk mendapatkan beberapa manfaat, tetapi dia tidak mengharapkan hasil ini. Siapa kamu? Su Tianzuo sedikit mengernyit. Presiden Su, nama saya Feng Xing,
dan saya adalah anggota keluarga Feng di wilayah tengah. Karena saya suka memurnikan ramuan sejak saya masih kecil, saya belajar menjadi seorang apoteker. Di sekitar laut ini di wilayah barat, jadi saya relatif akrab dengan laut ini. Kata Feng Xing, kamu berasal dari wilayah tengah, mengapa kamu datang ke wilayah barat untuk jalan-jalan? Bao Longxing bertanya, wilayah barat adalah tempat dengan apoteker terbanyak dan keluarga apoteker terbanyak di seluruh surga dan dunia manusia. Dan kota Yongel di wilayah barat adalah lokasi asosiasi apoteker wilayah barat, dan konferensi apoteker juga diadakan, jadi saya tidak punya master, jadi saya hanya bisa bekerja secara diam-diam di sini. Kota Yongel dekat dengan laut, jadi saya sangat akrab dengan laut ini, dan saya telah mengunjungi Pulau Yaoshan berkali-kali. Petik 2. Ketika Su Tianzuo mendengar ini, dia hanya bisa mengangguk. Seperti Feng Xing, yang keluarganya bukan dari keluarga penyulingan obat, memang sangat sulit baginya untuk menjadi seorang apoteker dan belajar alkimia sendiri. Anda hanya dapat mengandalkan belajar mandiri dan keterampilan mencuri, tetapi di kota Yongel Anda dapat berkomunikasi dengan banyak apoteker dan berkembang paling cepat. Baru saja kamu bilang kamu bisa membunuh orang-orang di belakangmu, apa yang terjadi? Su Tianzuo bertanya, Presiden Su tidak tahu apa-apa. Kami tidak ingin kembali ke benua barat sekarang, tetapi berbalik dan menuju ke selatan. Sekitar 1 jam atau lebih, kami akan memasuki wilayah laut yang penuh badai. Badai sering bertiup di sana, tempat. Saya mendengar bahwa sumber badai adalah binatang raksasa jauh di bawah laut akan mengalami badai pada tanggal tertentu setiap tahunnya. Selama kita memimpin orang-orang di belakang kita ke daerah badai, kita dapat menggunakan badai untuk membunuh mereka dan biarkan mereka pergi ke dasar laut untuk memberi makan monster. Petik 2. Feng Xing kata, kalau begitu, bukankah kita juga akan menghadapi badai dan memberi makan monster? Bao Longxing bertanya dengan bingung. Petik 2. Tuan Bao, yakinlah, saya paham dengan jalur badai. Saya akan menghindari badai sebelum badai itu datang. Tidak akan melihat daratan. Mereka menyusulku. Feng Xing menjelaskan. Bao Longxing terdiam karena dia tidak tahu apakah dia harus mempercayai segel persetujuan ini. Setelah Su Tianzuo berpikir sejenak, dia segera berkata dengan keras, putar kemudi dan menuju ke selatan. Su Tianzuo memutuskan untuk mempercayai surat ini sekali. Lagi pula, dia berkata, juga benar, selain metode ini, Su Tianzuo tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk menyelamatkan hidupnya. Perahu roh mengubah arahnya, dan didorong oleh kekuatan spiritual dari banyak apoteker, ia dengan cepat berlayar menuju kejauhan. Dengan cara ini, mereka akan semakin jauh dari daratan. Melihat Su Tianzuo dan yang lainnya tiba-tiba berubah arah, Chen Ping dan yang lainnya menjadi bingung. Apa yang terjadi? Mengapa orang-orang seperti Su Tianzuo mengubah arah mereka? Bukankah mereka ingin kembali ke wilayah barat? Kata Chen Wenliang dengan bingung. Apakah orang ini melihat bahwa kita akan mengejar dan mengetahui bahwa meskipun kita melarikan diri ke wilayah barat, kita tidak akan membiarkannya pergi, jadi dia berencana untuk melarikan diri ke tempat lain. Petik 2. Apakah dia melarikan diri ke sana? Arah ini sepertinya mengarah ke selatan. Ada lautan luas dan tidak ada daratan. Saya khawatir bahkan tidak ada pulau. Zhou Qian berkata dengan sangat bingung. Chen Ping mengerutkan kening dan terus melihat sekeliling, karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan orang-orang seperti Su Tianzuo ini. Mungkin, saya tahu apa yang ingin mereka lakukan. Saat ini, Zhong Qing berbicara. Senior Zhong, tahukah kamu? Chen Ping memandang Zhong Qing. Mereka seharusnya menuju lautan badai. Di perahu spiritual mereka, pasti ada seseorang yang telah berkeliaran di sini sepanjang tahun. Kata Zhong Qing, badai laut, semua orang tercengang. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang wilayah laut seperti itu selama bertahun-tahun? Zhen Yuandao bertanya, wilayah badai laut ini tidak bertiup kencang setiap hari,
tetapi terjadi pada waktu-waktu tertentu. Saya tidak tahu waktu spesifiknya, tetapi saya mendengar orang lain mengatakan bahwa badai ini sangat menakutkan, dan di daerah itu, ada monster yang cukup menakutkan. Saya pikir Sutiansuo pasti telah membawa kita ke lautan badai, dan kemudian membuat kita semua jatuh ke dalam badai. Orang ini sangat kejam, Zhong Qing menjelaskan.